Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita tetap baik-baik saja ya. Amin. Sebelum kita melakukan materi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Hildan, Ada. Isi, Hadir. Ya, hadir semua ya. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit materi awal, yaitu di dalam Islam tentunya kita memiliki pedoman. Nah, pedoman umat Islam itu apa? Al-Quran. Hadis. Ya, Kias. ya, benar. Nah, di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah itu surat yang keberapa? Ada yang tahu? Yang kedua. Dua, pintar sekali Mas Isi. Selanjutnya, di dalam surat Al-Baqarah itu terdiri dari berapa ayat? Ada yang tahu? 286. Nah, bagus sekali Mas Hildan. Lanjut saja. Langsung saja masuk pada materi hari ini, yaitu ada keterkaitannya dengan surat Al-Baqarah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan sholat dan berperilaku sabar. Nah, surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Namun ada salah satu ayat yang diturunkan di Mina, yaitu ayat 281, itu yang diturunkan di Mina. Kembali ke perintah Allah tadi yang melaksanakan sholat dan berperilaku sabar, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Oke, akan saya tuliskan ayatnya di papan tulis. Nanti kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Silahkan anak-anak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, sangat bagus sekali. Sekarang saya bacakan mufradatnya ya, silahkan ditirukan. Ya ayyuhalladi. Ya ayyuhalladi. Wahai orang-orang yang. Wahai orang-orang yang amanu. Beriman. Ista'inu. Memohonlah pertolongan kepada Allah. Bisabri. Dengan sabar. Wassalah. Dan sholat. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Ma'asabirin. Bersama orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah untuk bersyukur kepadanya melalui surat Al-Baqarah ayat 153, menjelaskan tentang sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah, menjadikan agar diri kita sabar dalam menghadapinya, dan sholat sebagai penolong serta pembimbing, karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan lalu ia mensyukurinya, atau berada dalam cobaan lalu ia bersabar. Allah menjelaskan bahwa sarana yang paling untuk menghadapi segala cobaan adalah dengan bersikap sabar dan perbanyak sholat. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimanapun keadaannya, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan kita di perjalanan pun kita diwajibkan untuk sholat. Ada bisa dijama atau apa bisa. Nah, kandungan isi surat Al-Baqarah ini, yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat, baik pertolongan untuk meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ketika menghadapi musibah atau cobaan, seorang mukmin harus bersikap sabar dan memperbaiki sholatnya. Yang ketiga, sabar dan sholat adalah solusi bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, orang-orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus, ma'iyatullah hasanah. Yang kelima, kebersamaan khusus itu berupa penjagaan, perlindungan, pembelaan dan pertolongan dari Allah. Yang terakhir, yang keenam, yaitu orang-orang yang sabar hendaknya tenang menghadapi kehidupan karena Allah menjamin bahwa Dia bersama mereka. Langsung saja saya jelaskan tentang tajwidnya ya. Ini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari tajwid ayat 153. Pertama yaitu amanu. Dan misalnya ini adalah mad badal, karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Ya, ini istainu ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Karena apa? Karena huruf ain berkasroh bertemu dengan ya sukun, bacanya 2 harokat, istainu. Nah, nunnya ini juga nun doma bertemu wawu sukun, itu juga bacaan mad asli atau mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Innallaha ini adalah bacaan guna. Karena apa? Karena nun bertasdid. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tajwid dari saya. Nanti apabila ada yang kurang paham, nanti silakan tanyakan ya. Jadi dapat kita pelajari pada materi hari ini, yaitu kita harus bisa membiasakan sholat 5 waktu dan perilaku sabar
agar hidup kita tenang dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk pertemuan selanjutnya saya beri tugas untuk menghafalkan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 153. Nanti akan saya simak satu persatu. Sekian pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.